Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forbis Ustadz Agus Maulana dan seluruh rekan-rekan semua dari Forbis Institute dan yang tidak kalah penting tentunya Dobler ya, Ustadz Dobler gitu kan karena alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Izin memperkenalkan diri rekan-rekan semua. Nama saya Wildan, lengkapnya Wildan Salim Salubi. Saya domisili di Kota Serang, Banten. Kemudian saya alumni Gontor tahun 2002 ya. Ya belum tua-tua banget lah gitu kan. Tapi semangatnya insya Allah selalu muda. Kemudian saya eh, profesi utama memang seorang entrepreneur ya. Saya wirausaha gitu loh. Walaupun tadi Bang Dobler sempat nyampaikan saya bantu-bantu ngajar juga di Universitas Selatan Masiro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan yang usaha saya itu gerak dalam dua bidang sebetulnya. Pertama adalah kitchen equipment. Bidang usaha kedua saya itu adalah AMDK atau air minum dalam kemasan. Nah, ini harus saya jelaskan dulu rekan-rekan semua bahwasanya AMDK di sini yang dimaksud adalah bukan air minumnya, tapi penyedia layanan untuk membuka usaha AMDK. Jadi, saya menyediakan pengadaan mesinnya, ya, baik kemasan cup, botol, galon, kemudian peralatan pendukungnya, kayak semacam inkjet printer untuk mencetak kode kadaluarsa di setiap kemasan ya, terutama botol sama cup ya. Karena ketentuan SNI itu harus ada eh, kalau kita lihat di minuman-minuman kemasan AMDK kemasan ya baik cup maupun botol itu ada tanggal kadaluarsanya dan itu jadi sebuah ketentuan wajib ya. Kemudian selain itu juga ada karton sealer gitu kan dan banyak perlengkapan yang lainnya, peralatan yang lainnya, juga perlengkapan pendukung gitu ya. Artinya mulai dari kemasannya itu sendiri ya, mesin cupnya, kemasan cupnya, kemasan botolnya, kardus-kardusnya gitu ya. Dan juga jika apa usaha ini sudah memang punya permodalan yang cukup besar gitu ya, kita bahkan bisa adakan mesin untuk pembuat botol dan galonnya sendiri gitu loh. Jadi eh, ya karena ya keisengan ya, awalnya iseng pengen tahu begitu kan sampai akhirnya bisa begitu kan. Jadi kita mulai eh, buka divisi ini gitu kan dan saya sendiri aktif dari sejak 2019 untuk divisi ini, untuk divisi usaha ini gitu kan dan alhamdulillah sudah eh, sudah memiliki beberapa konsumen yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, perlu dijelaskan dulu AMDK itu apa sih gitu kan. AMDK itu sederhananya air minum dalam kemasan ya. Jadi air minum yang sudah diproses gitu kan ya. Kemudian dikemas dalam wadah gitu. Jadi disebutkan air air minum dalam kemasan. Nah, adapun proses pengemasannya itu dilakukan secara steril gitu ya. Ada proses-proses yang harus dilalui sehingga air yang tersedia dalam kemasan itu memang layak minum sesuai dengan standarnya BPOM gitu kan. Nah, eh, tahapannya juga eh, macam-macam peralatan yang kita sebut dari WTP namanya, Water Treatment Plant. Jadi air baku itu sebelum diolah itu harus masuk ke rangkaian WTP dulu. WTP di situ ada filter, ada macam-macam ya, sehingga air itu nanti masuk ke dalam mesin-mesin pengemasnya gitu kan, baik cup maupun botol ataupun galon gitu. Nah, kemudian eh, lagi-lagi saya bicara dari sisi ini ya, dari sisi produsen mesinnya ya dan kontraktor untuk usaha AMDK-nya gitu. Namun saya juga perlu beritahu bahwasanya AMDK ini memiliki potensi besar ya. Kenapa? Satu, karena kebutuhan, sorry, ada yang suara saya kecil juga. Ini ada yang chat. Cukup, Ustaz. Cukup. Cukup Kalau saya ya? cukup. Iya. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi kesadaran akan kesehatan itu kan semakin tinggi ya. Kita butuh manusia dewasa itu butuh sekitar 3 sampai 4 liter per hari untuk kebutuhan air minum gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah
pertumbuhan populasi manusia itu semakin meningkat gitu. Otomatis ya kebutuhan akan air minum yang bersih juga yang layak konsumsi juga semakin besar gitu. Karena jumlah manusianya semakin banyak gitu ya. Belum lagi ada namanya urbanisasi gitu kan ya. Masyarakat urban yang eh, apa namanya eh, banyak di daerah itu meningkatkan permintaan AMDK gitu atau air minum dalam kemasan, sehingga ini sangat menarik gitu kan ya, potensi bisnis AMDK ini sangat menarik untuk didirikan di daerah gitu, even atau walaupun eh, pemain-pemainnya banyak gitu kan, baik pemain nasional maupun pemain-pemain lokal, tapi yakin bahwasanya AMDK lokal itu selalu punya tempat di hatinya konsumen setempat atau masyarakat setempat. Apalagi eh, kalau misalnya dari rekan-rekan semua begitu kan ya, berbasis pondok pesantren, ya tentunya menurut saya gitu ada ikatan emosional sendiri antara pondok pesantren dengan masyarakat yang ada di sekitar pondok gitu, atau bahkan di kota kabupaten setempat begitu loh. Nah, kemudian ada lagi namanya kalau kita bicara potensi ya, itu ada perubahan gaya hidup masyarakat gitu ya. Yang pertama itu gaya hidup modern sama praktis gitu. Masyarakat itu kan kepengen sesuatu yang praktis gitu kan. Yang praktis artinya eh, banyak orang tuh mencari kemudahan gitu kan. Sorry, anak PKL pulang ini. Lagi ada PKL di rumah. Tutup ya. Sip. Ya, jadi banyak orang mencari kemudahan dan kenyamanan gitu ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan air minum. Nah, MDK itu yang menjadi pilihan utama karena praktis dan mudah diakses, mudah didapat. Mau mereknya apa? Kita sebut Aqua, dikasih merek lain, terima aja, gitu kan ya. Karena saking ya itu tadi saking apa? Saking mudahnya orang dapat air minum dalam kemasan, nggak peduli di warung pinggir jalan, ya. Kemudian maupun sampai minimarket ya, atau di launch bandara sekalipun pasti ada jual, gitu karena dari yang mulai apa namanya kemasan cup, kemasan botol gitu dan beragam mereknya gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kesibukan dan mobilitas tinggi. Jadi eh, dengan kehidupan yang semakin sibuk dan mobilitasnya tinggi nih, kalau kata Ustadz Dobler nih, mobilitas tinggi itu bahasa Arabnya sayrah murtafi'ah. Ustadz. Saya ngerti. Ya kan? Nah, terus orang-orang itu saking sibuknya gitu ya, dia milih apa air minum yang gampang dibawa. Ya apalagi ya MDK itu air minum dalam kemasan itu gitu ya. Karena sangat mudah dan gampang dikonsumsi gitu kan ya. Mau di kantor, di sekolah gitu. Even apa di lampu merah sambil nunggu lampu hijau, orang minum dulu di atas motor gitu kan. Atau saat bepergian. Ini sangat praktis gitu. Ya, dan ini sangat menunjang gaya hidupnya masyarakat. Nah, kemudian itu kalau misalnya kita bicara potensi ya. Nah, sementara kalau kita bicara potensi tentunya ada tantangan juga. Pertama persaingan gitu kan ya. Ya, AMDK itu kan banyak, mau yang nasional, mau yang lokal gitu ya. Pasti ada. Kemudian eh, apa persaingan harga. Di Serang kita ada AMDK air minum dalam kemasan kita apa yang bisa didapat dengan harga 2.000. Bahkan di tempat lain ada yang didapat harga 1.500. Nah, tentunya bahan baku yang digunakan, kemudian apa namanya bahan-bahan pendukungnya itu juga sangat menentukan nanti HPP-nya, begitu kan. Nah, Oh. kemudian ada brand awareness nih, orang udah sadar nih, saya maunya minum AMDK tuh merek A misalnya, nggak mau merek V, nggak mau merek yang lain gitu kan ya. Nah, jadi ya itulah salah satu tantangan yang memang ada gitu. Kemudian ada lagi ini tantangan dalam hal regulasi. Karena untuk mendirikan sebuah perusahaan AMDK itu harus patuh terhadap regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, misalnya ketika awal membangun gitu kan, awal mau bikin bangunannya kita harus punya IMD, apa IMB ya. Kemudian harus ngurusin dokumen-dokumen yang lain gitu kan. Kemudian ketika alat mesinnya lengkap gitu ya, sudah siap produksi tapi belum boleh produksi karena belum punya SNI BPOM sehingga harus diajukan dulu begitu ya.
Nah, itu kemudian ketika sudah akan mengajukan, ketika sedang mengajukan nanti ada inspeksi dari pihak SNI-nya gitu ya, sehingga untuk memastikan bahwasannya alur kerja standarisasinya sudah terpenuhi sesuai yang SNI minta gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya itu adalah yang berkaitan sama biaya produksi dan distribusi, di mana biaya bahan baku itu kan semakin naik harganya gitu kan. Nah, itu mau nggak mau jadi tantangan tersendiri dalam menentukan HPP sebuah produk gitu ya. Kemudian biaya energi dan transportasi, maaf, energi dalam hal ini adalah listrik gitu ya, dan transportasi dalam hal ini adalah BBM. Ya, ketika produk ini didistribusikan ke agen, ke apa, rekanan gitu ya, ke distributor mungkin gitu kan. Tentunya kan ini butuh biaya untuk distribusi dan berkaitan sama BBM-nya tadi. Oh. Yang berikut adalah efisiensi produksi, gitu kan. Dalam satu produksi itu biasanya ada aja produk yang reject, begitu kan ya. Nah, ini juga jadi salah satu tantangan dalam hal apa, penyediaan mesin yang memang tepat, gitu. Dalam arti mesin itu kan bukan bukan apa, bukan seberapa canggih senapan atau senjata yang digunakan ya, tapi siapa yang menggunakan, gitu. Nah, kadang-kadang di konsumen itu kami menemukan, begitu ya, menemukan konsumen yang dalam tanda petik sembarangan begitu dalam apa, memperlakukan mesin gitu ya. Ketika mesinnya sudah memang standar dari kami, ya, kemudian secara logika kerjanya mereka nggak masuk sehingga dirubah begitu aja. Begitu error, nelpon lagi gitu kan, minta kita datang. Begitu kita datang, loh kok mesinnya udah berubah gitu kan. Nah, saya akhirnya Hmm. menolak gitu. Mohon maaf Pak gitu, saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa layani gitu kan ya, karena mesinnya sudah dirubah gitu. Nah, alangkah baiknya memang ketika ketika orang uh, sudah membeli usaha ini gitu ya, maksudnya mesin-mesin ini gitu ya, memang mengutus orang yang memang layak untuk diajari gitu, maksudnya di training ya, dilatih ya, gitu ya. Itu tadi apa, semangat usaha dari pemiliknya tinggi, tapi tidak didukung oleh SDM yang terampil ya. Paling nggak ulet lah ya, mau belajar aja, karena hal ini kan sebetulnya bisa pelajari. Ya, itu sangat sangat membantu dalam bisnis ini berkembang begitu. Hmm. Dan kalau kita bicara target pasar ya, kan kalau apa, ya kita kita di Gontor punya Amidas gitu kan, ya target pasarnya santri. Dan sekarang target pasar sudah meluas, bahkan Kabupaten Ponorogo aja udah dikuasai gitu kan ya. Jadi secara umum ada dua target pasar, itu domestik dan pasar industri. Nah, domestik itu rumah tangga, pendidikan ya, sekolah, perguruan tinggi dan perkantoran. Nah, tentunya nanti bisa masuk kemasan apa di situ, rumah tangga kemasan galon gitu kan ya, di komplek sekitar kami tinggal ini ada perusahaan MDK apa, yang skala kecil yang dia khusus produksi galon aja, dan dia sejalan tuh dari rumah ke rumah tuh gitu ya. Di pendidikan ya, kita tahu sekolah perguruan tinggi itu pasti butuh minum untuk apa, eh, di ruang kerja dosen, di ruang kerja staf semuanya begitu ya. Juga di perkantoran, di pabrik gitu ya. Bayangin satu pabrik aja seminggu bisa 3 kali kirim gitu ya. 3 kali kirim ya, sekali kirim itu bisa 40 galon gitu karena jumlah karyawannya banyak gitu. Jadi eh, tentu ini jadi sebuah peluang pasar yang menarik itu AMDK ini, gitu ya. Itu baru tadi pasar domestik, belum pasar industri. Kita tahu ada beberapa daerah di Indonesia itu merupakan daerah pariwisata, sehingga sangat mungkin untuk bekerja sama dengan travel-travel gitu ya, untuk penyediaan air minum untuk wisatawan yang pakai jasanya dia, gitu ya. Kemudian ada industri kesehatan, rumah sakit, gitu kan ya, eh, hotel, gitu ya, dan juga event dan atau acara besar yang apa, pastinya itu butuh air minum dalam kemasan gitu. Jadi itu yang apa namanya, potensi-potensi yang bisa kita garap ya, target pasar yang bisa kita garap dari industri AMDK. Sekali lagi, saya bicara bukan sebagai produsen air minum dalam kemasannya, tapi sebagai kontraktor untuk menyediakan usaha air minum dalam kemasan buat rekan-rekan yang memang menghendaki gitu kan. Nah, selanjutnya, eh, kalau kita bicara, tadi kita bicara target ya, sekarang kita bicara keunggulan gitu. Apa sih keunggulannya? Pertama,
Yang primer itu, keunggulan primer itu selalu ada. Kenapa? Yang pertama, permintaannya konstan gitu loh. Kenapa? Ya air, ya orang pasti minum gitu ya. Nah, kemudian eh, AMDK ini salah satu bisnis yang tahan terhadap krisis. Pandemi kemarin gitu ya, tetap aja orang harus minum gitu. Jadi apa? Kita tidak mengharapkan adanya krisis yang selanjutnya enggak gitu. Tapi setidaknya dari belajar dari pandemi COVID-19 kemarin, apa beberapa konsumen kami yang memang apa pernah berkomunikasi ya dia tetap masih jalan gitu loh usahanya gitu ya karena itu tadi kebutuhan manusia akan air gitu ya karena apa sekian persen dari tubuh kita itu adalah air gitu. Juga kebutuhan minum orang dewasa itu 3 sampai 4 liter sehari kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Ya, kemudian dia punya kemampuan untuk berkembang, untuk dilakukan ekspansi pasar. Coba kalau sudah saya masukin ini, kemasan yang ini, nanti saya masukin kemasan yang itu seperti apa, gitu kan ya? Atau memang dari awal biasanya orang sudah melengkapi tuh, ada kemasan cupnya, botolnya, galonnya, karena mereka sudah punya wawasan di awal. Saya akan mendirikan ini dan akan apa mengadakan kemasan ini, begitu ya, sehingga target pasarnya sudah ditentukan gitu. Kemudian ada diversifikasi produk sesuai dengan target market gitu ya. Jadi kita tahu kita punya target market misalnya travel. Travel itu nggak mungkin, sorry, kecil kemungkinan dia pakai botol yang kemasan 600 mili, dia pakai botol yang kemasan 330 mili. Ya. Sehingga untuk pasarnya travel dikhususkan gitu ya, itu kemasan yang 330 mili. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemitraan gitu ya. Artinya eh, Artinya nanti si pengusaha MDK ini bisa menjalin kemitraan dengan agen-agen di atau distributor yang ada di kota atau di daerah tertentu sehingga nanti pemasaran juga akan semakin masif gitu Ustaz. Nah, Hmm. itu rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Eh, Sekali lagi saya bicara bukan sebagai produsen air minum dalam kemasan ya, tapi saya sebagai penyedia mesin gitu ya. Layanan kami itu dari mulai praproduksi sampai pelatihan produksinya. Jadi nanti apa buat bukan cuma sekedar pelatihan untuk mengoperasikan mesin aja, tapi jika dibutuhkan kita juga akan latih karyawan ini supaya sales-salesnya itu supaya siap untuk canvassing nanti gitu kan. Kan pola pemasaran kita kenal apa namanya ya tadi kemasan ada macam-macam ya, cup, botol, galon. Nanti kira-kira untuk kemasan galon gimana penetrasinya, apa saja yang harus dilakukan gitu kan. Nah, itu kita siapkan layanan sampai seperti itu gitu ya supaya Oh. untuk memastikan harapan kami konsumen itu jalan gitu kan karena investasi AMDK ini kan apa namanya em, nilainya itu kan relatif ya bisa dibilang tinggi bisa dibilang mahal tergantung dari kapasitasnya begitu loh. Tadi ada yang nanya tuh di chat tapi nanti mungkin nanti kalau udah dibuka forum pertanyaan nanti kita jawab satu-satu ya Ya, Ustaz. mudah-mudahan gitu Zat yang bisa saya sampaikan. Siap, Bang. Pastinya ini nanti akan berkembang dari pertanyaan rekan-rekan semua dan semoga nanti saya bisa menjawab. Dan mohon maaf kalau ternyata mungkin waktunya belum cukup nanti bisa japri saya. Oh, siap, siap. Keren. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik banget ini pemaparan dari Bang Wildan ini terkait dengan alatnya. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, Ustadz ya. Ketika kita kan tadi udah dijelaskan ya, menyediakan alat dari pra sampai produksi gitu kan. Terkait dengan untuk menentukan airnya gitu Ustadz ya. Itu apakah nanti juga disurvei atau emang oh ini pasnya di sini nih. Mungkin gimana Ustadz ini sebelum masuk ke yang lain Ustadz. Karena untuk menentukan air yang dikemas ini kan juga harus harus ada ilmunya juga ini kan, nggak ujuk-ujuk langsung gitu kan ya. Apakah air yang di rumah itu bisa dan yang lainnya? Mungkin mohon Ustaz bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sebelum pertanyaan-pertanyaan lain artinya nyolong start nanya duluan gitu kan. Oke, selama air itu tidak asin itu bisa dijadikan AMDK. Oke. Gitu kan. Air asin bisa nggak? Bisa, tapi itu filternya jauh lebih rumit, jauh lebih mahal harganya gitu kan. Kita tahu Dubai itu apa namanya? Dia memfilter air laut menjadi air siap minum gitu.
Nah, tapi tentunya investasinya lebih tinggi gitu kan. Makanya Hmm. kalau untuk persyaratan untuk industri AMDK itu dari segi air ya, air bakunya selama dia tidak asin itu bisa gitu kan ya. Tinggal Hmm. misalnya kalau airnya payau atau payau gimana atau misalnya air rawa gimana, air gambut gimana ya, tentu nanti maintenance-nya akan sangat berperan di situ dibanding air yang memang air tanahnya memang sudah bagus dari sananya gitu. Terus sumber air apa yang bisa dipakai? Eh, air mata air bisa, air tanah bisa, air PDAM bisa, air sungai juga bisa. Tinggal mana yang paling memungkinkan. Wow. Gitu. Nah, terus gimana nentuinnya gitu kan ya? Kalau kami sih selalu sarankan gitu ya, eh, kirim aja sampel sampel apa sampel airnya ke kami atau paling enggak rekan-rekan beli beli namanya TDS meter itu harganya murah cuma 50 ribuan di toko online gitu ya. Itu cek aja selama dia TDS-nya nggak nyampe 500 gitu itu bisa diolah. Oh. Terus Gitu, yang Zat. kedua Zat, nih Zat, kalau kan banyak nih lembaga-lembaga pesantren dia membuat AMDK gitu kan, air kemasan yang brandnya lembaga sendiri, tapi dia tidak ada BPOM, itu cuma hanya untuk kalangan sendiri. Itu berisiko nggak Zat? Selama proses filtrasinya betul, artinya kelengkapan dalam proses WTP-nya, ya, water treatment plan-nya itu sesuai gitu kan, di situ ada ozon segala macam ya, dan dia bisa jamin kondisinya selalu bagus gitu kan, yang ada masalah hanya untuk internal ya, Iya, iya. gitu kan. Nah, kecuali sudah di luar itu wajib SNI BPOM gitu kan. Oh, Karena BPOM itu pasti ngikut. Kalau untuk, sebentar saya lupa. Kalau saya nggak salah, BPOM itu menerapkan sampai batas sekian miliar misalnya gitu. Itu masih auditnya masih 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 ngikut sama SNI-nya. Kecuali udah hmm, sekian miliar ke atas gitu, baru BPOM juga turun, gitu oh. kan? Wah, Gitu. terima kasih Zat. Nanti anak japri antum kayaknya nih Zat. Boleh. Kalau Zat Fajrul kirimkan nomornya beliau, dan nggak belum punya. Baik, lanjut ya. Ini Ustadz Wildan, Jazakallah khair nih. Ini dari Bang Anantaha. Mohon izin Ustadz kalau nanti bisa spill kebutuhan biaya untuk memulai usahanya yang skenario minim dan skenario layak serta kebutuhan SDM dan kebutuhan ruangan lokasi bisnisnya berapa meter serta mohon spill alamat manufaktur antum untuk mungkin yang bisa silaturahmi langsung ke lokasi antum. Ini lanjutan beliau Ustadz. Di daerah saya MDK banyak sekali yang beli merek Aya yang di samping harganya murah, setiap warung mudah didapat di harga 16.000. Ah, ini pertanyaannya adalah HPP air minum itu berapa Ustadz? Harganya 16.000, untungnya berapa persen? Bagaimana menjamin supaya MDK kita steril? Bagaimana supaya air minum kita supaya ciri khas ada memiliki ciri khas? Lem mineral lah berani menyatakan air minum lebih tinggi dan aku menjamin ya dan sebagainya. Dan ketiga terkait perizinan usaha apakah perizinan mudah atau susah Ustadz? Mohon dijawab Ustadz. Baik, Ustaz Ananta. Ini satu orang nanyanya borongan. Oh iya. Baik, Ustaz. Saya coba baca yang ini ya, yang Antum kirim nih. Oh ya, siap, Ustaz. Bisa di-spill kebutuhan biaya untuk mulai usahanya, skenario minim dan skenario layak. Oke. Lagi-lagi saya harus katakan tergantung ini ya, rencana produksi antum ya. Jadi kalau kita bicara yang minim, mesin cup itu ada mulai kemasan 1.800 cup per jam, itu dua line gitu kan. Nah, itu nanti harus didukung sama WTP-nya. Nah, selain kemasan cup, nanti antum butuh kemasan apa lagi? Misalnya botol dan galon nanti bisa disesuaikan. Nah, terus kebutuhan ruangannya seberapa? Kalau kita boleh sarankan sih minimal di 15 kali 25. Kalau kita bisa sarankan gitu kan. Tapi kita lihat dulu nih di Antum ada luas tanah berapa. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Antum itu. Ya. Hmm. Alamat. Oke, alamat boleh nanti boleh japri ke saya atau nanti gimana ceritanya nih saat awal. Boleh, siap, Ustaz. Nanti kita tulis nomor antum di grup, Ustaz. Ya. Boleh, boleh. Nih saya Karena ini ada atur. permintaan dibuatkan grup, Ustaz ini. Gimana? Ah ya, baik. Gitu, jadi untuk pertanyaan yang di grup satu nih, Ustaz Ananta nih. Kemudian ada yang kedua, di daerah saya ada MDK banyak dibeli itu merek Aya, karena di samping murah, warung didapatkan harga pedus 16.000 MDK gelas. Ada berapa pertanyaan? HPP minum itu berapa Ustaz? Oke, baik. HPP-nya itu lagi-lagi ini tergantung dari bahan baku yang didapat ya, gitu. Nah, terus lihat ada MDK tertentu kok dia bisa jual murah begitu kan?
bisa jadi dia juga produksi kemasan cupnya gitu kan, sehingga dia bisa tekan tuh HPP-nya gitu. Nah, kalau kita bicara apa namanya hitung-hitungan, ya hitung-hitungan yang ada nanti bolehlah kita japri begitu kan. Anda juga harus buka lagi catatan yang pernah Anda buat dulu gitu loh untuk itu, untuk apa masalah HPP itu gitu kan, dari mulai kemasan cup, botol, dan galon. Nah, kalau yang enggak, sebenarnya yang paling menarik itu untuk yang paling besar margin itu galon. Memang kita repot beli galonnya di awal ya, gitu kan. Katakanlah harga galon 25 sampai 35 ribu begitu kan ya. Tapi itu kan satu kali gitu kan. Nah, sementara modalnya kalau bikin AMDK galon itu yang rutin tuh cuman tisu galon sama tutup galon, dan itu harganya nggak nyampe Rp500 gitu. Bayangin harga jual galon air AMDK galon tuh berapa? 10 ribu, 12 ribu gitu kan. Nah, itu dengan apa? Harga pokok produksi terutama di tisu sama tutup galonnya itu yang segitu doang harganya gitu. Berapa yang bisa didapat gitu kan ya. Tentunya tergantung dari kemasannya lagi, Ustaz. Gitu. Bagaimana menjamin supaya MDG kita steril? Tentunya dengan alat filtrasi yang memang sesuai, Ustaz. Nah, banyak kasus di konsumen kami yang kebenaran eh, tidak bikin WTP-nya di kami, jadi hanya beli mesinnya aja, dia ngeluh gitu. Jadi misalnya gini, Pak, kok air saya berlumut ya, gitu kan? Nah, sehingga ini mesinnya salah nih katanya gitu. Kok bikin air saya berlumut? Saya kasih analogi begini saya cuma, Bapak maaf, keran itu fungsinya hanya menyalurkan air aja. Nah, kondisi airnya itu bagus atau tidaknya adanya di mana? Di tandonnya kan. Nah, maka periksa tandonnya, maka periksa tuh filternya gitu. Maka periksa WTP-nya itu, apa yang salah di situ gitu kan. Kemungkinan ada yang salah di situ gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Bagi yang mana yang salah? Ya saya nggak tahu karena saya nggak paham susunan yang dibuat oleh kontraktor yang sudah masuk ke tempat Bapak. Jadi saya nggak bisa memastikan apa yang menyebabkan air itu berlumut atau ada keluhan yang lainnya. Ada agak bau lah apa misalnya begitu kan. Nah, jadi apa namanya apa kembali kalau pertanyaan nomor dua ini supaya amdika kita steril ya dipastikan filtrasinya itu bagus gitu kan, sesuai gitu kan, dan kita jamin gitu kan, artinya yang kami buat itu sudah standarnya SNI BPOM untuk kualitas airnya itu. Kemudian bagaimana air minum kita supaya punya ciri khas, misalnya oleh mineral berani menyatakan air minum bermineral tinggi dan Aqua menjamin minumnya ais asid pegunungan. Ini masalah branding ya Ustaz, masalah positioning gitu loh. Nah ini ada ilmunya. Jadi kalau misalnya kebetulan saya ngajarnya di eh, salah satu mata kuliah pemasaran ya. Jadi sebetulnya kita itu kan dicekokin dengan istilah-istilah yang akhirnya bikin kita nerima oh bahwasanya Aqua tuh diproses proses apa namanya penyaringan segala macam. Itu masalahnya di branding itu. Itu masalah di positioning sehingga kita nerima itu. Atau Le Mineral ada manis-manisnya gitu kan. Dulu awal-awal Le Mineral muncul kan dengan iklan ada manis-manisnya gitu kan. Kalau saya boleh ngelor dulu sedikit nih, akhirnya iklan itu dihentikan gitu. Salah satu sebabnya gitu kan karena dianggap ada manis-manis itu manis beneran sehingga ada kekhawatiran orang yang udah kena diabetes nggak mau minum itu gitu loh. Hmm. Itu sekedar ngalor ngidul aja ya gitu kan. Nah, maka kalau misalnya apa namanya gimana caranya supaya punya ciri khas ya tergantung branding yang mau kita masukin, positioning yang mau kita masukin di brand air minum dalam kemasan kita. Misalnya gitu kan ya. Saya bikin misal air mineral apa namanya khusus olahraga misalnya begitu kan ya. Ya contoh aja gitu. Sehingga nanti dalam iklannya, dalam media promosinya kita selalu menampilkan orang-orang yang sudah apa sedang berolahraga, kemudian minum air mineral kita yang tadi apa berkeringat, minum air minum kita, kemudian segar, mulai aktivitas lagi. Nah, itu masalah positioning kalau menurut saya untuk pertanyaan ini. Nah, kemudian terkait perizinan usaha apakah perizinan mudah atau susah? Jujur di awal memang harus melengkapi ini dan ini butuh proses gitu ya. Dari mulai gitu artinya perizinan daerah gitu ya. Perizinan daerah itu ada beberapa, nanti bisa saya kirimkan gitu kan. Dan ini memang butuh proses dan butuh waktu dan juga biaya. Tapi saya tekankan di sini gitu ya, ya biaya yang dikeluarkan ya sekali untuk perizinan itu gitu kan. Paling nanti yang setiap tahun tuh dari SNI ya, dia pasti datang karena untuk memastikan kualitas airnya dan alur produksinya masih sesuai atau tidak.
gitu kan, sehingga ya apa, kalau ditanya apakah mudah atau susah, kalau saya balik gini deh, kalau kita seneng pengen gitu kan pasti dijalanin kan walaupun susah gitu ya, Hmm. gitu lah kan. Kalau saat awal tuh pernah nulis tuh di apa di grup itu kan, gimana perjalanan kuliahnya, pengabdiannya segala macam gitu. Kayaknya susah bener gitu. Tapi dijalanin kan, lihat hasilnya sekarang itu masya Allah kan. Artinya em, motivasinya bukan susah atau mudah ya, tapi ketika itu menjadi sebuah tujuan ya, pasti kita akan capai begitulah. Kok saya Hmm. kasih tasji ini kok siapa mana anak gitu loh. Nggak salah memang mengundang pembicara malam ini, nggak salah Ustadz. Ini Iya, terbaik benar. pokoknya. Luar biasa. Ini Makin pengusaha baru makbul ya pameran di Gontornya. Aduh. mobil Ustadz Fajrul kalau gitu. Ustadz. Iya, katanya nggak ini. Ya sudahlah, mau gimana. Oke, jadi curhat. Ustadz Wildan, kalau perizinan Yap. kan tadi dikatakan sekali saja. Apakah nanti ada perpanjangan? Kalau lembaga pendidikan kan 5 tahun harus harus diperpanjang dan yang lainnya gitu. Bahkan BNSP ya sertifikasi profesi aja 3 tahun gitu. Kalau ini nggak ada Ustadz. Kalau yang Kalau izin ini. yang rutin itu SNI ya. Yang rutin itu Iya. kan SNI, dia kan kunjungan gitu kan per sekian waktu begitu kan. Itu Oh, itu. Yang rutin itu. oke Ya. oke. Kemudian buat grup WA lagi Ustadz untuk sharing berkelanjutan di bidang ini. Monggo, panitia. Siap. Nanti di Nah, koordinasi Ustadz Fajrul ini. Harga mesin Ustadz. Gimana, Ustadz? buat grup WA udah dari Ustadz Indra Firmansyah. Kemudian Irfi Damai. Mohon maaf, saya sebut nama ya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya nggak tahu apakah antum senior atau tidak itu, tapi ya itu tanpa mengurangi rasa hormat saya sebut namanya saja. Harga mesin berapa saya? Ada video-video nggak? Video ada. Mau mesin apa? Ada insya Allah. Harganya ya tergantung gitu. Mau yang mana dulu nih? Gitu ya. Boleh share nomor WA? Oh sangat. Masa nggak boleh? Wah, banyak Ya, Ada closingan nih. uang, ada uang dengarnya Ustadz Awaludin buat Forbes Ustadz. Forbes Institute ada kecipratan kayaknya nih Ustadz. Enggak, ini Ustadz, ini permintaan maafnya Ustadz Agus Maulana karena saya nggak boleh ikut, nggak diterima ikut expo sekarang gitu. Karena ini Ustadz, karena kuota terbatas. Kalau kemarin kan agak luas tempatnya. Kalau ini kan di Aula Robito itu hanya maksimal 20 Ustadz. Jadi yang Apalagi, tertolak tidak hanya antum, puluhan orang tertolak Ustadz. iya, apalagi anak bilang mau bawa mesin. Wah, repot repot banget ini nanti bawa mesin. Karena kebetulan pas tanggal tersebut ada acara bersamaan dengan FPA dan Gala Dinner dan beberapa acara di pondok, sehingga semua aula, karena aula Gontor lagi dirobohkan juga kekurangan tempat begitu saat kemarin. Iya, Mohon ya, maaf ini Ustaz. ya mau gimana ya? Bukan nomor WA, boleh saya share sekarang apa gimana? Ya, boleh Boleh Ustadz, boleh satu, Ustadz. boleh Boleh. Oke, boleh satu. saya Saya tulis di. kemarin Expo dimarahin Ustaz Dobler kemarin. Ini gimana nih Expo ini gitu Ustaz ya. Ya, ini nomor WA Forbes saya share Banten di. ada expo Ustadz, insya Allah Ustadz. Kata saya Dobler, Oh, Banten ada expo ntar. Masya Allah, Masya Allah. Terbaik pokoknya, terbaik Banten. Saya ini saat saya mau nanya Ustaz untuk ini apa namanya AMDK. Ini ada yang Japri malu mau nanya katanya. Sebut saja inisial Mawar gitu aja Ustaz. Nah, ini jadi beliau kayaknya mau investasi untuk AMDK, tapi mohon ditanyakan nanti kayaknya Japri antum banyak orangnya. Nah, Hmm. terus poinnya begini, beliau menanyakan, Ustadz, kira-kira untuk AMDK kan kebetulan saya sendiri juga pernah menjadi distributor AMDK merek tertentu di wilayah Jawa Timur. Nah, terus karena itu beliau juga jabri saya untuk investasi mesin AMDK ini apakah proyeksi ke depan bagus, terus kira-kira gambarannya gross profitnya berapa Ustadz? Untuk kasar berapa persen gross profitnya? Karena dulu pengalaman kami untuk AMDK ini kan high effort. Satu, transportasinya memang harus maintenance rutin karena ngangkat benda berat Ustaz. Hmm. L300 itu paling untuk AMDK gelasan paling muatnya 200 karton mungkin gitu. Kalau Elsa, kalau yang apa namanya truk agak besar itu mungkin bisa. Kalau truk itu bisa sampai 800 yang double itu. Nah itu kan high effort, maintenance,
Terus apakah kalau dibikin reseller agen itu profitnya masih nuntut begitu, Ustaz? Jadi poinnya secara potensi bisnis apakah profit tebel atau kurang tebel gitu, Ustaz? Jadi dikaitannya sama menjatuhkan pilihannya investasi ke AMDK atau ke bisnis yang lain. Itu, Ustaz. Nyun Keputusan sewu, ini kemauan. ya, keputusan untuk apakah saya perlu untuk invest di situ, gimana Iya, gambaran ininya ya, iya, keuntungannya ya. Ustaz. Baik, memang tadi yang tadi Antum sampaikan, Ustaz Fajrul, memang tergantung kemasannya nih. Kita mau jual yang mana dulu? Tadi kan saya kasih gambaran, kalau kemasan galon kan segitu tuh, gitu kan. Nah, kalau kemasan cup memang di antara tiga kemasan itu kemasan cup yang paling minim, gitu kan. Tapi, gitu ya, kemasan cup ini yang justru penjualannya paling banyak, gitu. Nah, tentu harga antara ke agen, harga konsumen kan beda. Nah, kita menjual juga kan tidak langsung ke konsumen gitu, tapi ke agen yang sekali beli gitu kan, atau distributor ya. Distributor yang sekali beli itu jumlahnya besar gitu kan. Nah, tentunya di situ ada hitung-hitungan minimalnya gitu, sehingga nanti cost-nya nutup gitu kan. Nah, kalau bicara berapa sih profitnya gitu kan per kardus gitu kan, atau gimana, itu memang kalau di kemasan cup ya, kalau saya bisa kasih gambaran itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 rupiah tuh per dus itu. Tapi dengan minimum Hmm, order gitu kan ya. Tapi dengan minimum order gitu kan. Sehingga nanti apa namanya, kalau misal orang beli kurang dari itu ya tentunya kena harga konsumen yang harganya lebih tinggi. Kalau untuk kemasan botol berapa? Nah itu ada hitung-hitungannya tuh. Cuma saya harus buka lagi. Mana catatan saya? Tadi saya nyarinya nggak ketemu nih. Jadi saya nggak bisa tampilin semua. Yang saya ingat tadi cup sama ini galon botol tuh berapa itu? Saya lupa. Gitu. siap, siap, Ustaz. Kalau Siap, siap. bisa. Ini Tapi yang jelas gini, apa namanya, dalam proses pembukaan usaha nanti kita bantu dari mulai awal ya, dari apa perencanaannya gitu kan. Eh, Ketika dia mau bikin bikin bangunan untuk pabrik, layoutnya seperti apa? Kita siapin gambar 2 dimensi, 3 dimensinya. Ketika memang dia punya orang sipil untuk membangun. Ketika dia tidak punya orang sipil untuk membangun, kita juga bisa 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 bangunkan bangunannya itu gitu kan, yang sesuai dengan standar SNI BPOM yang sudah berlaku begitu, sehingga insya Allah sesuai dengan ketentuan. siap, siap. Nih, Ada Ustaz nih Fajrul, Siap, syukran, Ustaz. apa? Jazakallah Ustaz Fajrul. Ini karena emang dari Forbes cabang Banten ini menyediakan door prize terbaik nih Ustaz Fajrul. Jadi mawar itu Oh, spesial ini. Biar siap. dikirimkan ini. Makanya, makanya saya udah dapat kisi-kisi dari Sadobler, saya nanya, siapa tahu dapat door prize gitu. Tahu nggak hadiahnya apa? Kacu. Monggo silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Makasih Ustaz Oke, Wildan, luar biasa. sama-sama Ustaz. Nung 2002 nih, lo merhalati. Nung siapa Nung? Maaf Ustaz, untuk filternya berapa harganya? Tergantung kapasitas. Nung nih laki perempuan ya? Tergantung kapasitasnya. Kita punya dari 600 liter per jam sampai di atasnya begitu kan. Nah, ini dan tergantung juga untuk pengolahan RO atau mineral gitu ya. Nah, RO mineral gampangnya gimana? Ya udah nanti lihat lihat aja di TDS-nya, kalau nilainya nanti saya kasih lihat deh. Saya kasih tahu deh. Silahkan japri aja gitu kan. Oke, Biar lebih siap. jelas gitu kan. Apa namanya? eh, apakah airnya dikategorikan mineral atau bisa dijadikan demineral gitu. Nah, kemudian Ustadz, barangkali customer antum butuh sedotan minuman loh, Mas. Saya punya di harga 240 berbungkus isi 24. Oke, siap. Sama-sama jualan kita ya. Saling membantu. Aduh, ada-ada aja nih, mantap-mantap. Kolaborasi Ustaz, terhalang nih Ustaz. Ya, Masya Allah. ada galon yang seperti Aqua jenisnya tahan banting Ustadz. Saya pernah lihat di YouTube itu kira-kira dalam apa ya? PET atau apa nih? Saya kok nggak bisa. PC atau kayaknya PET deh. Kemudian apakah antum ada jual jenis, ada yang grade 1 atau grade 2 ada. Ya jelas grade 1 harganya lebih tinggi. Gitu. Hmm. Siap Ustaz untuk pengolah sari nanas. Oke. Di daerah saya udah tadi ya. Sudah. Kirim Wah. nomor Ustazi. Oke, tak kirim salam. Tuh, tuh, tuh.
Oke, buat teman-teman yang mau langsung nanya langsung boleh ini, mumpung langsung ada pakarnya ini ya. Kapan lagi ya ketemu dengan beliau, walaupun habis ini pasti ada japri-japri selanjutnya gitu kan. Tapi setidaknya pertanyaannya mewakilin teman-teman yang lain ya. Ustadz, itu kalau mesinnya untuk cetak botol itu ada berarti Ustadz ya? Ada, dia ada namanya, ada yang semi otomatis tuh kapasitas 600 sampai 800, mulai dari, kalau yang semi otomatis yang 600 sampai 800 botol per jam. Dua mold, ada dua cetakan gitu kan. Ada juga yang otomatis tergantung dari berapa produksi yang diinginkan. Berarti itu plus label sih Ustadz. Enggak, itu baru botolnya aja. Oke. Baru botol aja, belum tutupnya, belum termasuk tutup juga. Itu Oh, botol berarti beda lagi. beda mesin berarti Ustadz ya, ketutupnya sama Beda, label. beda. Kira-kira kalau botol label sama mesin kira-kira spill harganya berapa Ustadz? Kira-kira gitu. Ntar lah, mesin pembuat botolnya. Iya. Mesin pembuat botol itu kalau yang bicara semi otomatis ya itu ada di angka sekitar 300 juta. Oke. Nah, kalau Kapasitas hari 600 sampai 800 botol per jam. wah per jam. Wow. Ya. Ustadz Fajrul, tolong BP-nya kira-kira berapa Ustadz itu Ustadz ya? Berapa tahun Ustadz? Tolong Karena gini, bisnis MDK itu kan bisnis yang ini ya, jangka panjang ya, gitu ya. ya, Kita betul. melihat Ya, ya. kalau kepengen HPP-nya rendah, ya memang, dan kapasitas kita besar, ya maka sebaiknya memang alat-alat, botol itu ya, kemasan itu memang diproduksi sendiri, gitu kan. Tapi tentu ya harus menghitung ya, menghitung lagi, mempertimbangkan lagi, gitu kan. Apa namanya, segala sesuatunya. Hmm, oke. Lanjut nih Ustadz dari Ustadz Ananta ini ya. Cek GoFast di internet, sosial media tidak nemu. Tadi mau cek Ada, model produk. bukan merek itu. Nah, kalau di sosial media kita mesin amdk.id. Oke, bisa dikirim Ustadz biar langsung dicek sama yang bersangkutan nanti Boleh, Ustadz. ada. Nah, ini saya cek, kirim ke ini ya. Dari Ustadz Hendra itu G98 nih. Ustadz ada yang punya SIPA atau surat izin pengambilan dan pemanfaatan air di daerah Bandung dan sekitarnya. Kalau ada bisa hubungan Ana. Alhamdulillah Ana punya rekomendasi untuk suplai air bersih pegunungan di pabrik Amerika merek terkenal. Oh. Hmm, bagus karena SIPA itu ini apa namanya susah itu dapat ini. Oh. Kalau ada bisa hubungi Ana. Alhamdulillah punya rekomendasi untuk supply. Oh, maksudnya kalau ada yang punya SIPA ya? Iya iya. Saya pikir beliau punya SIPA. Boleh deh nanti saya coba cari-cari ya. Kalau memang ada nanti. Oke, Ustadz Dobler ada tambahan ini kayaknya nih. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya monggo. Insya Allah ini 3 penanya terbaik ya. Insya Allah langsung dapat spesial dari Forbes IKPM Banten ya. Nanti insya Allah kita cari nih yang terbaik dan pertanyaannya nih ya. Satu sold out ini buat Mawar ya dari Ponorogo ya. Ustadz Fajrul tolong inisialnya siapa itu Ustadz? Siap, laksanakan. Mungkin kalau Bang Wildan resiko yang sering terjadi di yang klien-klien antum ini apa Bang? Dari AMDK ini Bang? Oke, resiko ya. Biasanya resiko itu diawali dari tenaga kerja yang tidak terampil untuk mesin. Sehingga Oh, apa namanya menyebabkan mesin itu lebih cepat dilakukan maintenance. Tapi yang paling utama saya pikir resiko dari daya listrik gitu kan. Karena daya listrik itu kalau nggak stabil itu mesin kena gitu. hmm, Saya punya kasus gitu kan ya di satu tempat saya pernah pasang. Ketika saya pasang listriknya belum stabil gitu kan, kemudian sempat masalah gitu. Kemudian setelah terpasang itu saya udah tinggal pulang karena udah running begitu kan ya.
Ternyata dapat beberapa hari orangnya nelpon, Pak, ini mesin saya masalah nggak mau nyala, kenapa ya gitu kan. Udah saya langsung coba video call, lihat panel listriknya, lihat oh kayaknya ininya nih yang masalah tuh, itunya nanti saya kirim ya, tolong diganti gitu. Nah rupanya dugaan kami itu ya karena waktu awal pemasangan kan memang daya listriknya nggak stabil tuh, ya pasti kena ke situ. Pasti Hmm. kena itu. Makanya dipastikan kebutuhan listriknya itu udah sesuai dengan peralatan-peralatan yang tersedia. Minimal berapa Zat, dayanya Zat? Tergantung jenis mesinnya. Oh, tergantung jenisnya juga. Ya, Oh. tergantung jenis mesinnya. Jadi beda kemasan, beda misalnya mesin cup 2 line sama mesin cup 4 line gitu kan, itu beda. Kalau cuma pakai mesin cup aja, belum kalau misalnya ada mesin botol juga, ada mesin galon juga, tentunya kebutuhan listriknya lebih besar. Hmm. Iya. Gitu. Oke, ada yang lain buat teman-teman yang lain nih? Mumpung masih ada waktu, insya Allah kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Ya mungkin teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya langsung ya silahkan. Atau mau di chat juga boleh ya. Izin Ustaz Awal, langsung. Silakan, silakan. Ya, mohon izin Ustaz. Ini tadi Siap. nanya-nanya terus dari dari chat ini langsung biar ketemu aja nih. Nah, Saya baru langsung. cek Wah, Ustaz. siap. Ya, izin Ananta Ustaz, sama hampir dekatan dengan Awaludin di Depok juga. Kebetulan tadi saya baru cek, ternyata memang pabriknya ada di Pasar Kemis ya Ustaz ya, di daerah Oh, Banten, ya Tangerang. bengkelnya. Oh, bengkelnya ya. Siap. Dan kalau saya lihat memang udah skala industri ya Ustaz, maksudnya artinya sudah besar, kayaknya juga modalnya kayaknya juga nggak murah itu untuk membuat seperti itu ya kayaknya ya. Kalau saya lihat dari gambarannya, tadi memang saya kepikiran saat ada kalau peluang-peluang usaha gini kan siapa tahu kita punya lokasi bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin beberapa yang tadi saya lihat kalau sekarang kan banyak untuk pembuatan galon itu sekarang udah mulai diturunkan, tidak lagi pakai galon-galon yang ini karena katanya dari segi kesehatan itu bermasalah gitu. Mungkin pertanyaan saya apakah memang ada kendala dalam segi galon atau juga nanti botol yang mau kita produksi atau juga nanti kemasan cupnya itu apakah memang bisa dibuat untuk berkesinambungan yang tadi Antum bilang ada mesin untuk pembuatan galon dan lain sebagainya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, eh, kalau tadi memang skala industri kecil ya, kalau saya lihat dari mesin-mesin yang Antum punya kayaknya tuh udah skala menengah ke atas tuh. Kalau industri yang kecil itu kan sekarang kita tahu nih yang di pinggir-pinggir jalan ada yang punya air minum yang isi galon isi ulang 5.000 atau 6.000 gitu ya. Yes, Apakah itu Pak. jadi kompetitor kita juga atau ini berbeda yang antum tawarkan itu gitu? Mungkin itu satu pertanyaan saya. Sat. Ya, Afan, yang nomor satu bisa diulang lebih Oh, sederhana sorry. nggak? Yang nomor satu tadi terkait dengan penggunaan galon yang sekarang sudah mulai diminimalisir oleh pemerintah karena katanya ada resiko galon itu kalau dipakai berulang-ulang itu jadi masalah gitu karena dalam hal kesehatan apakah juga akan seperti itu baik itu galon ataupun mungkin untuk botol yang 600 mili ya gitu itu yang pertama. Ya, Yang oke. kedua tadi kalau untuk yang skala Kompetitor skala tadi ya, minim lah itu bagaimana sih air, konsep air isi konsepnya ulang gitu? ya. Iya Baik, betul betul. kalau yang saya jawab nomor satu dulu, mohon maaf, mungkin jawabannya kurang tepat karena ini sebetulnya adanya di sisi pemerintah ya yang harus memutuskan BPA free atau tidak untuk galon karena kalau kita bicara apa namanya galon sekali pakai dan galon bisa apa dipakai berkali-kali, tentu juga kan ada treatment yang berbeda, ada treatment yang dilakukan sehingga galon itu bisa dipakai berulang kali begitu kan. Nah kita juga ada gitu kan mesin untuk ya itu untuk mesin galon filler itu, mesin pengisi galon itu ada tahapan pencucian dan pembersihan galonnya terlebih dahulu sebelum galon itu diisi air lagi. Gitu sehingga ya itu bersih gitu galonnya gitu kan. Kemudian kalau yang kedua tadi pertanyaan apakah air minum isi ulang yang ada di pinggir jalan yang 5 ribuan itu kompetitor, itu bukan kompetitor, itu bukan bisnis AMDK, itu cuman isi ulang aja gitu kan. Izinnya pun cukup izin Dinkes, PIRT atau apalah yang diperiksa tuh bakterinya E. coli. Kenapa? Kenapa bukan kompetitor? Kita lihat tahapannya ya. Misalnya gini, kalau bisnis AMDK itu kan
dari galon, katakanlah air minum diproduksi gitu ya, kemudian lari disimpan dulu di gudang, nanti ada beberapa waktu, katakanlah sehari 2 hari, didistribusikan ke distributor besar, nanti ada waktu simpan juga gitu ya, kemudian distribusikan ke agen sampai ke retailnya, begitu kan ya, sehingga ada banyak tahapan tuh sebelum air itu bisa kita konsumsi. Sementara galon isi ulang gitu kan, dia cuma bisa apa? Dia hanya harus langsung dikonsumsi saat itu. Kalau enggak, coba aja simpan aja air minum galon itu ya, maksudnya yang isi ulang tadi, simpan aja itu masih nanti ada kandungan lumutnya gitu, karena dia nggak dilengkapi sama apa namanya ozon itu alatnya gitu buat ini ya, buat apa supaya nggak ada lumutnya begitulah gitu kan. Itu bukan kompetitor dan itu bukan air minum dalam kemasan. Dan proses filternya juga lebih sederhana. Gitu saat Ananta. Oke, syukur Ustaz. Tadi Apa nih? tadi satu lagi yang belum dijawab. Kalau tadi saya lihat industrinya kayaknya udah menengah ke atas nih. Apakah memang bisa Oh, jadi menengah ke bawah nih saat itu? ah, saya jawabnya gini ya. Jadi kalau kita bicara usaha, mesin skala kecilnya ada. Skala kecilnya ada. Misalnya tadi cup ya, kemasan 1.600 apa 1.800 cup per jam gitu. Itu skala kecilnya kami. Tapi lagi-lagi kita akan tanya dulu ke calon konsumen itu, kira-kira target produksinya berapa? Target konsumennya siapa aja gitu. Nah, dengan alat yang ada ini, kira-kira akan bertahan berapa lama? Misalnya gini, satu contoh, konsumen saya di Bogor, belum 6 bulan dia upgrade mesin. Dia tadinya pakai 4 line yang 3.600 cup per jam begitu kan. Kemudian dapat 6 bulan gitu kan, ternyata apa eh, sales-salesnya ini semangat gitu ya, sehingga pemasarannya bagus, akhirnya dia upgrade jadi mesinnya 8 line gitu yang kapasitasnya 7.000-an cup per jam gitu loh. Nah jadi ya kembali ke apa rencana awalnya gitu kan ya. Kalau dimulai dari skala kecil bisa, kemasan botol juga bisa gitu kan, itu harga mesinnya cuman ya sekitar 20-an up lah gitu kan. Tapi lagi-lagi gimana dengan target market yang kita bidik gitu loh. Kalau ternyata itu membludak, capek itu kerjanya. Bakal, Hmm. bakal berapa shift itu nanti gitu kan. Gitu saran. Oh iya, satu lagi, mohon maaf saya ada ketinggalan. Jadi selain apa namanya, selain menjual mesin, kita juga ada ini ya. Saya juga di antara rekan-rekan mungkin ada yang mau mereferensikan calon konsumen begitu kan ke saya, itu nanti akan ada fee yang menarik gitu buat kawan-kawan. Hanya sekedar mereferensikan saja, nanti saya yang menghubungi. Atau Hmm. kalau misalnya mau, saat saya mau jadi deh Pak, saya mau ini mau apa namanya, mau marketingin gitu kan. Oh nggak apa-apa, nanti saya kasih harga dasar dari saya, silakan jual sesuai dengan harga yang layak. Jadi bisa mulai dengan cara itu juga saat. Wah, ini yang ditunggu-tunggu Ustaz Fajrul ini. Penawaran menarik. Ya ini Bang Wildan, ini Ustadz Ananta ini alhamdulillah beliau punya klinik, juga sekolah ya. Mungkin kayaknya bisnis AMDK menjadi lane bisnis selanjutnya ini dengan kemasan yang unik nih Ustadz Ananta nih ya. Masa beliau banyak nih Ustadz ya. Ya saya siap jadi marketingnya lah. Man, Siap, siap. Harus penjajakan lagi nih Ustaz sama Ustaz Wildan ini. Oh siap siap. Boleh Ustadz. Nanti kalau mau ngomong ngopi-ngopi ya ajak Ustadz ya. Karena juga pengen belajar dari beliau nih. siap. Ya, eh, para makelar dapat angin segar. Insya Allah, Ustaz. Ini kan apa namanya? Ya, fungsinya kita berkomunitas ya. Ya siap. Apalagi sama-sama alumni begitu kan. Dan saya pikir masing-masing dari kita pasti punya relasi gitu ya. Ya kenapa enggak gitu kan, tujuannya juga apa, untuk kemaslahatan. Ini udah berjalan kok gitu kan, dan memang sudah terlaksana gitu kan. Nanti berapa fee-nya japri aja deh, biar ini biar apa namanya? Biar nggak penasaran. Oke, lanjutan Ustaz. Ini terakhir mungkin ya dari Bang Hendra ya. Kalau saya melihat aspek legalitas yaitu izin sumur ya, minimal 80 meter ke atas nama perusahaan, izin sifatnya harus mungkin antum bisa tanggapin Ustaz ini Ustaz. Iya betul, betul, Oke. betul. Ya memang begitu.
Gitu kan. Makanya di SIPA ini memang yang paling salah satu yang ini ya, yang apa namanya ekstra gitu loh. Dan apa namanya ya, dan ini butuh waktu. Gitu. Makanya tapi bukan bukan berarti nggak bisa gitu. Ada caranya. Nanti kita bisa lihat dulu lingkungannya kayak apa gitu kan, mendukung atau tidak gitu kan. Kalau tidak seperti apa, nanti jalannya kita bisa kasih pandangan-pandangan yang semoga bisa jadi solusi gitu. Hmm, Kemudian airnya juga harus di laboratorium minimal terakreditasikan komite akreditasi. Betul, betul. Hanya untuk ini kan apa namanya tadi yang saya katakan untuk awal ya cukup teman-teman punya TDS meter dulu gitu untuk memastikan kadar TDS-nya tidak lebih dari 500 gitu. Sehingga ini masih bisa dikonsumsi nanti bisa diolah gitu ya untuk dikonsumsi. oke, subhanallah nih ya. Oke, buat teman-teman semuanya ya, sebelum kita akhirin mungkin ada closing statement nih dari Bang Wildan. Ada ya? Ntar lihat contekan dulu. Oke, jadi bisnis MDK ini memang penuh tantangan, gitu kan ya. Nah, tapi ya kita lihat peluangnya juga besar, karena itu tadi kebutuhan ya air minum ya, orang dewasa itu 3 sampai 4 liter dalam 1 hari, begitu. Artinya memang ya manusia nggak boleh kurang air, gitu kan ya. Itu baru satu orang, gimana gimana dengan orang lain, pasti dan pasti sama, gitu ya. Belum kalau misalnya kita bicara lihat event, gitu, lihat peluang pasar tadi yang tadi sempat saya sampaikan, gitu. Artinya dengan tekad yang kuat, tentunya dengan perhitungan yang matang gitu ya, usaha ini yakin sukses gitu kan. Beberapa Hmm, apa namanya konsumen yang setidaknya masih berkomunikasi, saya melihat ada perkembangan usaha di situ yang berkembang begitu kan ya. Tentunya dengan apa pertimbangan-pertimbangan yang matang karena bisnis MDK itu nilai investasinya memang tidak rendah begitu kan ya. Ini investasi jangka panjang gitu. Jadi dan kami siap gitu kan mengawal rencana investasi Bapak Ibu sekalian gitu ya dari mulai pra gitu ya, sampai nanti usaha ini terlaksana. Gitu Ustaz yang bisa ah, saya sampaikan. Terima kasih untuk Forbes Institute.